Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Santrilogi dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya, Alfia, di channel podcast Santrilogi. Nah, kali ini kami dari Santrilogi berkesempatan hadir salah satu narasumber yang penting di Maluku Utara. Mungkin kita sapa dulu Kepala BNN Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum dan selamat siang, Pak Wisnu Handoko, SIK MM. Bener ya, Pak? Ya. Iya. Apa kabarnya, Pak, hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik Kami ya? sahabat dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Jadi sahabat Santrilogi, hari ini kita akan berbicara santai seperti narasumber kita, Pak Kepala Provinsi Maluku Utara, Kepala BNN Provinsi Maluku Utara, yaitu Pak Wisnu Handoko, terkait kegiatan dari BNN Provinsi Maluku Utara, khususnya di Maluku Utara, di Ternate maupun di luar dari Ternate sendiri. Gitu ya, Pak. Nah, mungkin sedikit, Pak, menceritakan sedikit seputar kegiatan dari BNN Provinsi Maluku Utara sejauh ini, apa saja sih yang sudah dilakukan atau yang sudah dikerjakan ya, mungkin seperti itu. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya cintai, seluruh pendengar setia Santrilogi di Kota Ternate. Salam sehat tanpa narkoba. Nah, salam sehat. Baik, kami memperkenalkan dulu, nama saya Wisnu Handoko, sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara. Syukur alhamdulillah sejak tanggal 21 Juli 2021 kami telah dilantik menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara. Jadi otomatis jalan 3 bulan kami tugas di jalan 3 bulan kami di Ternate ini. Oh iya benar, Pak. Oktober. Ya kan, sejak 21 Juli sekarang Oktober tanggal 12. Nanti 21 Oktober pas 3 bulan. Iya, 3 bulan. Pertama yang saya perlu kami sampaikan bahwasanya narkotika itu merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, atau boleh dikatakan extraordinary crime, yang tentunya penanganannya juga harus luar biasa. Kenapa demikian? Kita lihat bahwasanya seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi, bahwasanya Indonesia ini sudah masuk dalam darurat narkotika. Artinya apa? Ya, tentunya korban kejahatan narkotika di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Termasuk korban penyalahgunaan narkoba itu luar biasa. Sampai ya tentunya sangat dapat merusak generasi penerus, ya. Jadi kejahatan narkotika itu lebih kejam daripada kejahatan terorisme maupun kejahatan lain. Karena memang pada prinsipnya narkotika ini dapat merusak generasi penerus bangsa. Oleh sebab itulah penanganannya juga harus komprehensif, ya, secara bersama-sama, kolaborasi, kerjasama dengan seluruh stakeholder. Seperti yang tadi telah kami sampaikan, bahwasanya data yang kami dapatkan bahwasanya ada sekitar 2.884 daerah yang bahaya dan waspada narkotika di seluruh Indonesia. Ya, 46 diantaranya ada di Provinsi Maluku Utara. 46 diantaranya. Berarti 46 daerah di 46 daerah ada di Provinsi Maluku Utara. Nah, dari 46, 26 ada di Kota Ternate. 26 sendiri. Sisanya menyebar. Ada di 10 atau 9 kota kabupaten lainnya. Kabupaten kota. Nah, berarti kan cukup banyak ya tempat daerah khususnya di Kota Ternate sendiri. Ya, ada 26 daerah yang rawan. Nah, strategi yang kami laksanakan, yang kami gunakan untuk mencegah ya peredaran gelap narkotika, kemudian juga melakukan kegiatan preemptif dan preventif, ya,
itu kami bagi ada tiga bagian. Yang pertama adalah kegiatan yang berkaitan dengan pendekatan hard power. Ya, hard power approach. Artinya tindakan-tindakan yang memang melakukan kegiatan represif, yaitu di bidang pemberantasan. Iya. Ya. Itu yang pertama. Itu yang ya, pertama. Pak? Iya. Yang kedua, soft power approach. Soft power approach itu kegiatan ada 3. Yang pertama pencegahan, kemudian pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi. Iya. Artinya menggunakan teknologi yang ada untuk apa? Ya, untuk melakukan penyelidikan ya terhadap jaringan narkotika ini. Nah, ketiga ini memang untuk Maluku Utara kami memprioritaskan soft approach, ya, soft power approach. Ya, baik pertama pencegahan, kemudian pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Untuk pencegahan, ya, kita memiliki beberapa program. Ini program juga ada dari BNN RI, ya. Yang pertama kita membentuk bagaimana membentuk komunitas-komunitas relawan, ya, anti narkoba. Iya. Apakah itu relawan, apa itu penggiat P4GN, apa itu agen-agen pemulihan yang lainnya. Di situ dikemas, ya, kita kemas dalam kegiatan membentuk desa atau kelurahan bersinar, bersih narkoba. Ya, yang sudah kita laksanakan di kelurahan Dufa-Dufa. Kelurahan Dufa-Dufa. Iya, Ternate Selatan. Berarti dalam jangka waktu mau masuk 3 bulan ini, yang pertama itu di Sudah. Kelurahan Dufa-Dufa ya Pak? Iya, pada awal September kita sudah launching sebagai pilot project pertama adalah Kelurahan Dufa-Dufa, Ternate Selatan, Kota Ternate, menjadi pilot project Kelurahan Bersinar. Ya, itu yang pertama itu. Ya. Kemudian selanjutnya setelah kegiatan itu, kemudian kita juga melaksanakan kerjasama dengan Wali Kota Ternate. Iya. Dengan penandatanganan MOU atau kesepakatan bersama terkait dengan Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Jadi atau kita singkat KOTAN. Iya, bukan hanya Kota Tanggap Bencana, tapi Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Ya. Ini semuanya program dari BNN yang memang tindak lanjut daripada instruksi Presiden nomor 02 ya. tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Nah, semuanya ini, program-program ini tidak bisa kita laksanakan sendiri oleh BNNP, namun kita mengajak seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah kota, kabupaten, SKPD, seluruh masyarakat, seluruh kepentingan lah, ya, sehingga program P4GN dapat secara simultan bisa berjalan. Karena kami tidak memiliki masyarakat, yang memiliki masyarakat tentunya pemerintah daerah, sehingga kita mengajak kerjasama gitu. Iya, memang waktu zaman dulu ya Pak, setahu saya waktu saya masih kuliah dulu, memang BNN itu sangat aktif sekali berkolaborasi atau bekerja sama dengan berbagai instansi pendidikan. Betul. Baik itu di ranah sekolah, sekolah formal ya, maupun di SMP, SMA, bahkan di instansi pendidikan perguruan tinggi. Betul. Ya. Nah, apakah sejauh ini Pak, selama beberapa bulan ini ke depan, apakah dari BNN sendiri juga terus menggencarkan sosialisasi di ranah pendidikan formal maupun di instansi pendidikan perguruan tinggi, gitu? Ya, betul. Jadi begini, tadi saya katakan soft power approach itu diantara adalah pencegahan. Pencegahan itu kita lebih mengedepankan bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan sosialisasi literasi terkait dengan P4GN. Nah, salah satu diantaranya adalah di kalangan pendidikan. Beberapa minggu lalu kita telah melaksanakan kegiatan workshop penggiat
P4GN. Ya, pertama di kalangan SKPD dulu. Nah, kemudian di kalangan pendidikan. Kebetulan kita memang dibatasi tempat ya, karena masih pandemi, jadi tidak begitu banyak. Kita mengundang perwakilan dari masing-masing kampus. Ada 5 kampus waktu itu. Kalau tidak salah dari UMU, dari Unhair, dari IAIN, dari Politekkes ya. Nah, kita latih mereka ya, masing-masing perguruan tinggi mengirimkan 4 orang untuk kita latih sebagai penggiat P4GN nantinya di kampus masing-masing. Nah, kita latihan dari mulai pagi sampai sore. Nah, kita berikan edukasi, kemudian pemahaman, kemudian yang berkaitan dengan P4GN, sehingga adik-adik mahasiswa ini merupakan kepanjang tanganan BNNP Provinsi Maluku Utara. Untuk apa? Untuk memberikan edukasi kepada teman-temannya di kampus. Nah, ini sudah berjalan dan luar biasa. Kebetulan memang di antara mahasiswa itu ada masuk dalam komunitas Talas. Komunitas Talas. Iya, Talas saya itu pernah dengar dulu. Itu salah satu LSM penggiat narkotika. Iya. Ini jadi sangat tepat sekali ketika kami juga memberikan edukasi kepada mahasiswa, kemudian dari mahasiswa itu diantaranya masuk dalam komunitas Talas. Nah, sekarang Talas juga mereka bergerak di seluruh kabupaten. Nah, kemarin ke Halbar melakukan edukasi dan rekrutmen. Iya, rekrutmen. Untuk dibentuk di sana komunitas anti narkoba di Halmahera Barat. Itu luar biasa, saya sangat salut itu. Berarti memang sudah berjalan baik bukan saja di pemerintahan, tetapi di lingkungan pendidikan, sekolah maupun perguruan tinggi juga sudah berjalan ya. Termasuk SMA, SMU itu. Kemarin kita melaksanakan kegiatan soft skill namanya. Soft skill itu sasaran anak sekolah, siswi SMA ya, melaksanakan edukasi dan sebagainya secara berjenjang ya. Ada beberapa pertemuan kita laksanakan untuk mengedukasi anak-anak sekolah kita, anak-anak SMA ya, SMP, sehingga mereka memiliki ketahanan keluarga ya, yang memang merupakan salah satu program di bawah Kotan. Kota dan kabupaten tanggap ancaman narkoba. Itu ada 5 itu. Pertama, meningkatkan ketahanan keluarga. Yang kedua, meningkatkan ketahanan masyarakat. Yang ketiga, ketahanan wilayah. Keempat, ketahanan kelembagaan. Dan kelima, ketahanan hukum. Itu bagian daripada Kotan. Dan ini sudah 5 kota kabupaten terbentuk Kotan. 5. 5. Itu mana aja, Pak? 5 kota kabupaten. Pertama Kota Ternate. Ternate udah pasti. Kemudian Kabupaten Halbar. Kemudian Kota Tidore, Kepulauan. Kemudian Kabupaten Halut. Halmahera Utara. Ya, dan Kabupaten Morotai. Kurang 5 jadi kita. Iya, kurang 5 Halbar belum ya, Pak? Halteng, Haltim, Halsel, Taliabu dan Sula. Oh iya. Rencana insya Allah mungkin setelah kegiatan STQ ini kita akan bergerak ke sana. Iya. Berarti semuanya memang kalau dari di Ternate sendiri seluruh pendidikan misalnya SMA maupun SMK terlibat semua ya? Iya betul. Dan ini kita tidak secara tatap muka saja kita melakukan edukasi, tapi melalui media sosial juga. Iya. Ya, kita memiliki beberapa media sosial yang memang itu tempat untuk edukasi kepada seluruh masyarakat, baik itu di Facebook, Instagram, Twitter maupun YouTube. Memang saya lihat juga website BNN itu sangat informatif sekali. Betul. Saya mencoba cari-cari tahu ini apa saja sih kegiatan, ternyata sangat banyak Pak waktu akhir-akhir ini ya. Terlebih lagi pada saat di bulan September lalu kalau tidak salah itu BNN melakukan kegiatan atau kerjasama MOU dengan Tidore kalau tidak salah itu apa itu Pak? Itu salah satu diantaranya adalah Kotan. Kota ini? Iya, Kotan. Oh, yang 5 tadi itu? Iya, Kotan itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kalau tadi kita berbicara di dunia pendidikan nih Pak. Nah, sekarang kita masuk ke ranah masyarakat. Iya. Nah, sejauh ini masyarakat antusiasnya dalam memerangi narkoba itu bagaimana menurut pandangan Bapak? Kami terima kasih ya kepada masyarakat khususnya Kota Ternate yang memang sangat membantu program kerja BNP Provinsi Maluku Utara,
terbukti ketika kami dapat mengungkap ya kejahatan pelaku kejahatan ya sekitar awal-awal September ya. Awal September kita berhasil mengungkap satu orang tersangka inisial US ya dengan barang putih, sabu-sabu dan ganja. Itu di wilayah Ternate Tengah ya dan Ternate Selatan ya. Nah, memang itu informasi dari masyarakat awalnya, kemudian kita dukung dengan pemanfaatan dengan IT tadi, informasi teknologi, kemudian kita tapping, dapat berhasil ya persembunyian si tersangka tersebut. Nah, kemudian kita petakan, ternyata mereka merupakan jaringan. Oh, ya. Ada jaringan? Ada jaringannya, ada beberapa yang memang kita akan ungkap lagi, namun masih dalam penyelidikan, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat lah. Ya, kami juga mohon informasi dari masyarakat ya terkait dengan berbagai bentuk kejahatan narkotika, karena memang narkotika merupakan musuh kita bersama yang harus kita berantas sampai ke akar-akarnya. Nah, iya Pak, tadi saya juga sempat baca berita ya, kalau tidak salah itu beritanya di Tanda Seru, memang betul bahwa BNN berhasil menangkap salah satu pengedar narkoba dan kalau tidak salah dia itu pengamen. Ya, pengamen. Termasuk pengocek. Iya, asalnya dari Halmahera Utara, kalau tidak salah Halmahera Utara. Dan tadi Bapak juga sebutkan bahwa itu ternyata masih ada tuh kayak kan kalau dibilang narkoba ini kan seperti gurita Pak. Betul. Jadi antek-antek di belakangnya itu sebenarnya masih sangat banyak. Iya, jaringannya. Jaringannya sangat banyak. Nah, sejauh ini apakah sudah sebagian besar mayoritas sudah ditangkap atau masih ada lagi nih yang perlu diberantasi? Kalau dari kasus yang tadi kita diskusikan. Kita dalam melakukan tindakan pemberantasan ya, di situ kan kita ada bidang pemberantasan ya. Tentunya kita tidak terlepas daripada koordinasi dan kerjasama. Kerjasama kami yang pertama adalah Direktur Reserse Narkoba Polda Malut, kemudian Polres Ternate bersama kita, karena memang kita garapnya ada di Kota Ternate dulu, ya, sehingga pergerakan mereka tentunya kita harus monitor terus, harus kita mengikuti ya, karena Maluku Utara ini sangat potensial sekali masuknya narkoba, karena memang posisi geografis Provinsi Maluku Utara sangat strategis, diapit 4 provinsi, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua Barat. Nah, tiap hari aktivitas transportasi kapal masuk keluar masuk ke Maluku Utara, dari Sulawesi Utara ke Tobelo, bahkan ke Jailolo atau mungkin ke Ternate, terus kemudian ke Sanana, ke Ambon, dari Sorong juga begitu, dari mana-mana, sehingga itu sangat memungkinkan barang haram itu pasti masuk ke sini, sehingga tentunya kami melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, ya. Di situ kita ada TNI di sini, ya, ada Polri, ada Polda, ada Lantamal, ya, ada Lanal di sini, kemudian ada BEA juga, ada imigrasi, ya. Tentunya kita rangkul semua untuk apa? Untuk mempersempit ruang gerak mereka, ya. Kalau itu pasti, kalau nggak seperti itu pasti masuk. Itu jalur pelabuhan, ya, jalur laut, karena 80% itu jalur penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Iya, yang selebihnya kurir, melalui jasa pengiriman paket, ya itu ada juga. Jadi sehingga memang kita harus komprehensif, secara keseluruhan. Nah, ya menarik Pak terkait penyelundupan tadi ya. Nyatanya di setiap transportasi misalkan udara itu kan sudah ketat nih, apalagi kalau udara itu kan sangat ketat. Nah, tadi Bapak sebutkan memang 80% itu paling banyak melalui jalur laut gitu. Nah, kira-kira dari BNN sendiri selain bekerja sama dengan berbagai instansi, berarti sudah ada nih strategi-strategi yang direncanakan bersama dengan misalkan Dinas Perhubungan baik di laut maupun di udara. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, kembali kepada program saya, strategi tadi, di antara kita melakukan kerjasama dengan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan, ya, kita juga melakukan spotting, ya, penanaman jaringan di pintu-pintu pelabuhan. Jadi kayak ada intelnya gitu kali Pak ya? Ya, semacam itu. Kita kan keterbatasan personil ya, sehingga kita membentuk jaringan
Ya, jaringan informasi bisa jaringan formal, informal, masyarakat, di pelabuhan, dimanapun. Ya, sehingga kita dapat secara cepat dan akurat mendapat informasi yang aktual terkait dengan keluar masuk barang ini. Karena kita tidak mungkin kita setiap hari nongkrong di satu pelabuhan aja kan. Di sini ada 6 pelabuhan. Itu yang resmi, belum yang pelabuhan tikus. Pelabuhan yang nggak resmi. Betul. Belum lagi di Halmahera Utara, di kabupaten kota lain. Di Sula, di mana. Itu sangat memungkinkan sehingga kami melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Polres. Ya kan, Polres kan ada melalui Polda, ya, atas izin Bapak Kapolda, kami kerjasama dengan Polres tempat. Di situ ada Kasat Reskrim, ada Kasat Narkoba, sehingga dari situlah kita bisa menjalin komunikasi, ya, memberikan informasi, saling memberikan informasi. Ada target, ada TO di Ternate mau ke Bacan misalkan, nah, kita sampaikan ke Polres sana, Halmahera Selatan, begitu juga ke Haltim, ke Halteng dan sebagainya. Karena memang wilayah geografi Maluku Utara memang berpulau-pulau, ya kan? Ada mungkin sekitar 1000 lebih ya pulau ya di Provinsi Maluku Utara ini. Apalagi kalau bagian Halmahera itu sangat banyak sekali. Kemudian kita juga kendala tidak memiliki transportasi kapal. Jadi kita mengajak stakeholder yang lain yang memang memiliki sarana transportasi laut. Untuk apa? Untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan itu. Iya Pak. Mungkin kembali yang tadi Pak, yang ada 3 bagian kegiatan dari BNN sendiri yang strategi terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini harus diberantasi. Saya tertarik tadi pertama Bapak belum menjelaskan nih terkait hard power approach nih. Hard power approach. Apakah di Maluku Utara sendiri itu perlu ya? Maksudnya tadi Bapak sampaikan bahwa yang paling dominan ya di Maluku Utara ini soft powernya. Nah, kemudian kalau hard powernya ini bagaimana Pak? Kembali kepada tadi yang saya sampaikan, tentunya bukan semata-mata hard power saja kita kedepankan, tapi berdasarkan informasi dari masyarakat. Itu ya kan? Pertama, informasi dari masyarakat tentunya bagaimana kita membangun jaringan, sehingga informasi sekecil apapun terkait dengan kejahatan narkotika, ya kita akan olah, ya kita tampung dengan menggunakan IT, kita tapping ya, maka posisinya itu. Kemudian kita lakukan tadi hard power approach, melakukan tindakan, melakukan upaya paksa, baik itu penangkapan dan sebagainya. Itu diantaranya. Namun tentunya berawal daripada informasi. Informasi kan sumbernya banyak. Dari masyarakat, dari pengembangan IT, ya, dari pengembangan informasi yang sudah ada, dari jaringan ataupun dari tersangka yang sudah ketangkap, bisa juga itu, sehingga nanti ada benang merahnya, ya kan? Kemudian muncul nanti informasi, oh ya ada Pak di satu daerah, nah, kemudian dicocokkan, oh ya ada, kita lakukan pengintaian, itu ada, langsung lakukan hard power. Hard power tadi itu. Oke, terima kasih Pak penjelasannya sangat komprehensif juga, sangat menyeluruh tadi. Ya mungkin ini lagi nih Pak saya bertanya, nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, sampai malam pun boleh. Ini buat informasi juga kan buat sahabat santrilogi yang ada di rumah. Mungkin nih Pak, ada yang sebenarnya mau melaporkan gitu kan, teman saya nih pakai narkoba tapi takut gitu Pak. Nah kira-kira pemakai narkoba yang saya tahu itu yang berdasarkan informasi yang saya dapatkan, kalau misalkan ada pengguna itu apakah langsung melalui jalur hukum di penjara atau melalui proses rehabilitasi dulu atau proses apa begitu Pak? Ini penting soalnya buat sahabat santrilogi yang ada di rumah. Baik, yang pertama kami sangat senang apabila mendapat informasi apapun terkait dengan kejahatan narkotika, bisa melalui nomor telepon yang kami sampaikan nanti, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui apa saja. Karena kami tanpa dukungan seluruh komponen masyarakat tidak bisa maksimal bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan bahwasanya setiap korban penyalahgunaan narkotika tidak serta-merta dihukum. Tidak ya? Iya, tidak serta-merta dihukum. Ada prosesnya, gitu. Ada prosesnya, baik merupakan kegiatan
apakah diarahkan dengan kegiatan rehabilitasi, ya di situ ada rehabilitasi mungkin bisa wajib lapor atau rawat inap. Kalau memang dilakukan semacam assessment, ya nanti hasil reassessment mengeluarkan rekomendasi apakah rawat inap atau cukup wajib lapor. Jadi tidak serta-merta hukumannya hukuman pidana. Tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Berarti harus ada prosesnya gitu. Ada prosesnya karena itu diatur dalam undang-undang. Begitu. Iya, begitu ya Pak. Iya. Ya. Sebenarnya karena penyalahgunaan pemakai narkoba ini juga sebenarnya korban juga ya Pak. Iya. Korban penyalahguna dengan pengedar beda jauh. Beda ya. Kalau korban tentunya mereka bisa dipaksa. Iya, bisa dipaksa. Bisa dibohongi, bisa diancam, ya kan, bisa karena tidak tahu. Ya kan bisa gitu karena korban kan. Iya, korban. Tapi kalau pengedar beda lagi. Beda lagi. Iya. Beda lagi perlakuannya. Perlakuannya beda lagi. Iya, Oke, betul. Baik, terima kasih Pak. Ya. Nah, mungkin selanjutnya ini Pak, yang terakhir ya. Iya. Jenis-jenis narkoba Pak. Iya. Biar kita semua juga tahu gitu. Mungkin untuk informasi kepada rekan-rekan pendengar setia Santrilogi, di dalam aturan Undang-Undang Nomor 35 2009 itu jelas ada narkotika, ada beberapa golongan 1, golongan 2, golongan 3. Tapi yang jelas yang sering beredar di Indonesia termasuk di Maluku Utara yaitu jenis sabu-sabu dan ganja. Sabu-sabu dan ganja. Ya, tambah lagi satu jenis NPS. NPS itu New Psychoactive Substance. Artinya jenis narkoba sintetis. Nah ini rawan ini. Ini yang rawan. Jadi, ya. Narkoba yang dibuat, dibuat oleh jaringan narkoba dengan menggunakan zat-zat kimia tertentu. Nah, selain sabu, ganja, NPS ini juga sudah ada masuk di Indonesia. Itu ada sekitar 1046 jenis NPS di seluruh dunia. 83 sudah masuk di Indonesia. Ya, termasuk Maluku Utara. Maluku Utara juga ada. Ya salah satu di antara adalah jenis ganja gorila. Mungkin pernah dengar. Saya pernah dengar tapi belum tahu yang modelnya kayak gimana. Ya, ganja gorila. Ganja jenis gorila. Ini termasuk NPS, ganja sintetis dibuat oleh jaringan narkotika. Ini beberapa bulan yang lalu, ya, awal September atau akhir Juli, pernah terungkap di daerah Tangerang itu, ya. Di situ ada membuat sabu-sabu sintetis NPS juga yang memang kualitasnya super nomor 1. Nah, itu terbukti ya, membuktikan bahwasanya sudah masuk jenis NPS di Indonesia, ya. Ini yang ketahuan baru 83. Ya, mungkin lebih kan karena kita belum mendeteksi kan, sehingga perlu adanya kembali edukasi ya. Kita mengajak seluruh komponen masyarakat termasuk orang tua, karena orang tua sangat penting karena penyalahgunaan narkoba itu bisa juga muncul diawali di lingkungan keluarga. Betul tidak? Betul. Bisa anak ya, bisa orang tua, bapak ibu, bisa saudara, sehingga dalam program KOTAN ya, kota Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba itu salah satu adalah meningkatkan ketahanan keluarga. Ya kan? Kenapa? Karena dari situlah ya ketahanan keluarga harus kita tingkatkan, kita bentuk sehingga nanti tidak berkembang. Kalau keluarga bersih dari narkoba, ya kan? Tingkat RT RW bersih, tingkat kelurahan desa bersih, kecamatan bersih, provinsi bersih, akhirnya Maluku Utara bersinar. Bersih dari narkoba. Kalau Maluku Utara bersinar, masing-masing provinsi bersinar, Indonesia bersinar. Kan gitu. Nah, tapi tanpa dukungan seluruh komponen masyarakat tidak mungkin terwujud, tentu saja. Betul. Sehingga adanya semacam kepedulian kita bersama, adanya suatu komitmen bersama. Tanpa komitmen non-stand, ya kan? Makanya kita mengajak seluruh kota kabupaten, termasuk Bapak Wali Kota, Bupati, kami ajak untuk apa? Ya tadi, untuk peduli dengan perang melawan narkoba. Kita memiliki tagline War on Drugs. War on Drugs. Perang melawan narkoba. Perang melawan narkoba bukan artinya perang yang sesungguhnya, tapi perang terhadap kejahatan narkoba. Itu dia. Oke.
War on Drugs. War on Drugs. Iya, betul. Oke, menarik sekali sebenarnya perbincangan kita, Pak ya. Ya. Kalau masih ada waktu lagi, mungkin Bapak bisa kami undang lagi ya di podcast Santrilogi. Iya. Ya, mungkin tadi statement terakhir juga closing dari Pak Handoko gitu ya, Pak. Iya. Nah, jadi untuk sahabat Santrilogi, kalaupun ada ya kemungkinan ada temannya yang pakai narkoba gitu, bisa lah langsung disampaikan ke pihak berwajib, ke BNN. Nah, itu website BNN kan 1x24 jam ya, Pak. Kalau tidak salah itu sudah ada informasinya di bawah. Betul, di bawahnya. Sebelum kami tutup, kami bisa menyampaikan nomor HP saya. Boleh. Silakan, nanti bisa dicatat. 0811 0811 28 3846 3846. Itu nomor handphone saya langsung ya, Pak. Iya, bisa menyampaikan informasi apapun terkait dengan kejahatan narkoba melalui WhatsApp saya itu. Langsung. Ya, saya harapkan itu. Sehingga nanti kerjasama ini ya mudah-mudahan menghasilkan. Ya, menghasilkan apa? Ya tentu bisa menekan ya kejahatan narkoba khususnya di Malut ini. Ya. Betul, Pak. Gitu. Iya. Nah, tadi ada 3 poin penting sih yang saya bisa tangkap dari pembicaraan. Yang pertama itu pencegahan narkoba, kemudian ada juga pemberdayaan masyarakat dan juga rehabilitasi. Nah, mungkin sekian dari Pak Handoko dan juga saya. Nah, sahabat Santrilogi, kalaupun mau menghubungi langsung, jikalau ada teman yang memakai narkoba atau tetangga atau siapa sajalah, langsung ke 0811 28 3846. Betul. Nah, saya Alfia dan juga Wisnu Handoko. Undur diri, terima kasih. Mungkin ada yel-yel. Biasanya dulu saya itu prestasi yes, narkoba no. Gitu ya. Jadi war on drugs. Sekarang perang melawan narkoba. Pertama, sehat tanpa narkoba. Ya kan? Sehat tanpa narkoba. Perangi narkoba bersama untuk mewujudkan Maluku Utara bersinar. War on drugs. Iya, war on drugs. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. War on drugs.